Tuhan adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau angkat kembali pujian ini dari awal. Kita mau nyanyi dengan suara yang keras. Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lewat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Walaupun kami harus ibadah secara online, tapi kami mau tetap fokus, kami mau tetap rindu untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih untuk kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Apa kabarnya yang ada di rumah? Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya semua dalam keadaan yang baik. Kayak kakak nih, selama di rumah akhirnya badannya jadi seperti ini. Haleluya. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak rencana yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kita mau angkat pujian, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau pakai gerakan ya, nyanyi. Kita mau angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, haleluya, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, haleluya, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh semangat untuk kita datang kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau bersyukur dan kita mau katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mau Tuhan diterima. Kami mau menerima setiap firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi memuji Tuhan. Berkatilah dan terimalah semua pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk mendengar dengan baik dan mengerti oleh pertolongan Tuhan. Kami boleh mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu. Dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua. Semua anak-anak dan guru-guru diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, nah firman Tuhan selalu mengajar kita untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak, kita sedang belajar tentang perbuatan daging. Ada dua perbuatan ya, perbuatan menurut daging dan perbuatan menurut roh. Itu yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26 ya. Dan di ayatnya yang ke-19 dan 20 Miss Fani bacakan ya. Perbuatan daging, apa sih itu perbuatan daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anak-anak, perbuatan daging adalah perbuatan keinginan manusia dan iblis, ya. Tetapi perbuatan roh adalah perbuatan menurut keinginan Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, itu sebabnya anak-anak, kita harus tahu apa sih itu perbuatan daging. Orang yang berbuat perbuatan-perbuatan daging katanya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya bukan menjadi anaknya Tuhan. Dan sudah tentu kalau bukan anak Tuhan, anak siapa? Anak iblis. Dan anak iblis tempatnya di surga atau di neraka? Di neraka. Jadi tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Nah, itu sebabnya anak-anak yang mau jadi anak Tuhan, yang mau masuk dalam kerajaan sorga, kita harus jauhkan perbuatan daging. Gak boleh kita lakukan. Kita harus melakukan perbuatan roh, ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang perbuatan daging, kedengkian, iri hati, dan amarah. Nah, itu gak boleh. Kita minta Tuhan menolong kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan karena keinginan kita dan keinginan iblis. Tapi biar kita minta supaya kita mampu melakukan perbuatan roh. Hari ini kita akan belajar tentang perbuatan daging, penyembahan berhala, dan sihir. Nah, anak-anak, kalau kita dengar ada kata perbuatan daging, itu
itu semua tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging. Yang Tuhan mau adalah perbuatan-perbuatan roh. Ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Miss Fanny akan jelaskan tentang menyembah berhala. Bagaimana sih itu menyembah berhala dan sihir. Nah, Miss Fanny percaya anak-anak sering nonton film-film sihir, ya, si Harry Potter. Terus ada juga ada film-film tentang dukun. Nah, film-film tentang orang-orang yang menyembah patung, menyembah pohon, ya. Tapi sebelumnya kita akan menonton dulu cerita firman Tuhan berikut ini. Lembu emas. Lembu itu bukan lembu warna emas, tapi lembu patung yang berbentuk lembu dan dibuat dari emas. Ya, anak-anak sudah nonton ceritanya. Nah, itu Tuhan marah, juga Musa marah karena itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, anak-anak, apa sih itu berhala? Berhala adalah, ingat ya, benda mati maupun benda hidup yang disembah seseorang sebagai pusat keimanannya atau kepercayaannya, atau menjadi benda yang dia untuk beribadah. Benda itu dia ibadahin gitu ya. Nah, anak-anak, dan apa yang dimaksud dengan menyembah berhala? Menyembah berhala adalah memuja, memuji-muji, itu mengasihi dan beribadah kepada berhala, ya, yang menganggap bahwa berhala itu berkuasa atau memiliki kuasa yang tinggi, ya. Nah, itu penyembahan berhala. Menyembah berhala artinya memuja, memuji-muji, mengasihi dan melakukan ibadah kepada berhala dan menganggap bahwa berhala itu memiliki kuasa yang hebat, ya. Nah, itu menyembah berhala. Nah, anak-anak, yang punya kuasa yang hebat, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menciptakan matahari yang panas sekali, itu cuma Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Yang menciptakan bulan dan bintang-bintang juga cuma Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menciptakan semua isi dunia ini. Ada laut, ada gunung, ada sungai, danau, hutan, tanaman-tanaman, semua jenis binatang dari yang kecil sampai yang besar, yang ada di laut, di air, yang ada di daratan, yang ada di udara, semua cuma Tuhan. Terus yang menciptakan batu itu Tuhan. Yang menciptakan pohon Tuhan, pohon yang besar sekali, sebesar apapun itu yang menciptakan Tuhan. Dan di pohon itu nggak ada kuasa, di batu nggak ada kuasa, cuma Tuhan yang punya kuasa, yang hebat luar biasa. Itu sebabnya yang seharusnya disembah, yang seharusnya dikasihi, yang seharusnya kita puji, dan kita melakukan ibadah hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ya, itu sebabnya ketika manusia menyembah yang lain selain Tuhan, nah artinya dia sudah menyembah berhala, ya. Berhala itu ada dalam bentuk patung, pohon, batu, atau juga orang. Ada orang yang menyembah orang, dia merasa hebat, jadi dia puja-puji, ya. Wih, apa-apa disebut-sebut, apa-apa di pikiran orang tersebut yang hebat, ya. Nah, itu juga sudah membuat berhala kepada seseorang, ya. Misalnya ada orang yang sangat senang sekali dengan bintang film Korea, misalnya nggak pernah tahu siapa bintang film Korea. Ih, ganteng, ih, cakep, ih, pintar nyanyi. Wih, apa-apa di pikirannya udah ingat aja artis itu. Mau makan ingat artis itu. Mau berdoa, nggak berdoa sungsung sama Tuhan, ingat aja artis itu. Terus apa-apa cari gambarnya, tempel, apa-apa. Waduh, aku senang sekali sama artis. Nah, itu juga sudah membuat artis itu berhalanya kita kalau kita begitu. Bukan lagi Tuhan. Terus karena di acara TV, acaranya dia, padahal harusnya beribadah, harusnya berdoa. Oh, saya mau nonton nih, ini kan idola saya. Nah, kata idola itu juga sama dengan berhala. Nah, itu Tuhan gak suka, anak-anak. Ya, kita harus mengidolakan Tuhan,
menyenangi Tuhan, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan yang utama. Itu sebabnya harus beribadah kepada Tuhan yang utama. Ya, anak-anak. Nah, itu berhala. Berhala adalah sesuatu yang menjadi kesukaan kita, melebihi kesukaan kita kepada Tuhan. Kita lebih suka dan lebih mengasihi artis misalnya, atau kita lebih suka sama mainan kita daripada kepada Tuhan. Nah, itu sudah memberhalakan juga. Nah, anak-anak, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, supaya kita tidak disebut menyembah berhala, penyembah berhala, tetapi penyembah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, penyembah Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan menyediakan tempat di sorga. Ya, nah anak-anak, berhala-berhala tidak bisa membawa kita ke sorga, tapi membawa kita ke neraka. Nah, itu sebabnya anak-anak jangan menyukai sesuatu melebihi menyukai Tuhan. Kita harus menyukai Tuhan saja yang utama. Boleh kita menyukai sesuatu, tapi nggak boleh berlebihan. Itu sudah memberhalakan benda. Ya, juga main game. Itu udah kebangetan. Apa-apa main game. Waktu kita terlalu banyak main game, itu juga udah memberhalakan game. Ya, nggak boleh. Tuhan marah, Tuhan nggak suka. Ya, yang berikut tentang sihir. Sihir itu adalah perbuatan setan. Ya, sihir itu adalah kepercayaan terhadap roh-roh yang jahat. Ya, itu sebabnya anak-anak jangan suka dan senang menonton film-film sihir. Ya, anak-anak, itu Tuhan tidak suka. Dan orang yang percaya kepada sihir, kepada dukun, nah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, nggak masuk surga. Nah, itu sebabnya anak-anak, mari kita harus mempercayai hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak, pelajaran firman Tuhan hari ini, kita hanya harus menyembah kepada Tuhan Yesus, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa kita, yang melindungi kita. Dan jangan mempercayai akan pekerjaan-pekerjaan setan seperti sihir dan dukun dalam nama Yesus. Dan biarlah anak-anak hanya mempercayai Tuhan Yesus yang maha kuasa. Ya, jadi jangan percaya anak-anak itu di film-film. Ya, misalnya anak-anak, firman Tuhan menuntun kita supaya kita menjadi anak-anak yang hanya percaya sungguh sama Tuhan Yesus dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Itulah anak-anak Allah, ya. Dan kita akan dibawa Tuhan Yesus masuk surga. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk hanya mempercayai Engkau dan hanya menyembah Engkau, Tuhan Yesus, penolong kami, juru selamat kami, pencipta langit bumi beserta segala isinya, dan yang memiliki kerajaan surga. Tolong kami Tuhan selalu untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah orang tua kami juga supaya percaya sungguh hanya kepada Tuhan Yesus dan hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah juga teman-teman kami, keluarga kami semua. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang hanya percaya dan menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Ini hidup kami, berkati dan lindungi, jaga kami seperti biji mata-Mu. Lindungi kami dari segala yang jahat, dari pekerjaan iblis, kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa celaka, kuasa penyakit, niat-niat orang jahat, atau apapun yang mengganggukan kami, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tolonglah kami di masa-masa pandemi ini, kami tetap bersuka cita karena Tuhan menyertai kami, dan lindungilah kami dari kuasa-kuasa penyakit, virus, apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.